Kang Sam Bimbo, Muhammad Samsudin Harja Kusuma. Dayat Harja Kusuma. Dayat Harja Kusuma. Bapak. Kesempatan yang sangat istimewa karena Kang Sam itu rada relatif jarang bertemu banyak orang karena beliau itu banyak ujelah, maklum sudah murusid. Hari ini alhamdulillah bertemu dengan Kang Sam. Satu saja yang membuat ya tim AUBG, alumni Balad Ganjar, alumni Unpad Balad Ganjar itu melihat Kang Sam berada waktu itu di rumah Pak Mahfud pada saat Pak Mahfud mau melaksanakan pendaftaran di KPU bersama Pak Ganjar Pranowo. Gitu. Nah ini menurut saya momen dan event yang sangat istimewa sehingga muncul pertanyaan ini ada apa gitu. Kang Sam yang jarang-jarang gitu ketemu dengan tokoh politik dan mengadakan riungan itu datang gitu ke rumah Pak Mahfud gitu dan memberikan dukungan gitu. Kang, cerita bagaimana sejarahnya sampai Akang itu ayah di bumi Pak Mahfud gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena saya kenal Pak Mahfud itu waktu beliau masih mahasiswa. Jadi bukan karena sekarang sudah jadi penjabat. Dan 70-an. Ya 70-an, lupa tahun 70 berapa. Saya acara di Jogja. Beliau ada di sana, ada di panggung, malah menggeserkan gitar saya. Saya cuman udah udah hafal wajahnya. Meskipun mahasiswa udah tahu ini mahasiswa yang beken. Nah, kemudian aktivis lah ya. Aktivis. Kemudian juga Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar mah tahu hari-hari ini berita di YouTube bagaimana dia komunikasi dengan rakyatnya Jawa Tengah yang luar biasa. Dua arah komunikasi yang positif. Nah, begitu kemarin sudah ada hoax bahwa Pak Mahfud kemungkinan besar bakal masuk di dalam sebagai wapres, saya buat lagu masuk di YouTube. Pak Mahfud juga kaget karena Pak Mahfud di situ waktu banyak diwawancara wartawan, antara lain juga banyak pernyataan bahwa korupsi itu harus dibereskan, kalau perlu disita. Kayak inti lagu Akang di YouTube apa gitu kan? Sementara waktu itu judulnya Mahfud MD berantas korupsi. Tapi nanti saya akan kasih ya. Jadi begitu saya dengar kabar bahwa Pak Mahfud menyatakan ini, saya menyatakan ikut bantu Pak Mahfud. Saya datang ke Jakarta, saya malahan pilih waktu saya akan datang, misalkan berangkatnya kalau nggak salah hari apa tuh, saya 1 hari sebelumnya udah di Jakarta, karena takut macet. Jakarta teh atuh liur. Ya, jadi saya pagi-pagi ke rumahnya, ternyata bertemu dengan banyak kelompok pendukung Pak Mahfud, dan saya dikenalkan dengan ibunya, kenalkan dengan istrinya, dengan putra-putranya. Nah, saya berangkat ke KPU, satu mobil sama putranya Pak Gobel, Ilham Gobel. Kebetulan Pak Gobel itu sahabat saya dulu, jadi aneh gitu ya. Saya udah tahu warna Pak Gobel. Sampai menuju KPU, nah di KPU kita tunggu di luar semua, di dalam tuh Pak Mahfud dengan Ibu Mega dan segalanya sampai nanda tangan. Nah, waktu keluar bangunan dia membuat pernyataan bahwa saya mendukung, bukan saya mendukung, Pak Mahfud dan Pak Ganjar mau jadi presiden, wakil presiden, bikin pernyataan depan umum. Yang hadir di sana kebanyakan kelompok dari intern Pak Mahfud. Tapi saya kelompok banyak ketemunya di tenda dengan para seniman tuh di tenda di gedung ini, di gedung tempat pendaftaran. Jadi artinya orang-orang seniman ya, itu begitu apresiatif gitu ya ke Pak Mahfud dan saya kira agak berbeda dengan yang lain-lain ya. Ini yang saya kagum apa siapa? Cak Lontong ada di sana. Cak Lontong itu kan seorang boleh bilang karikaturis, boleh bilang juga dia pelawak dia pelawak yang pinter kan.
dia bisa memanfaatkan suasana. Ini yang tamu yang datang nih siapa? Bukan audiens rakyat biasa ya, jadi ngobrol rakyat ya. Ini ngobrol politikus kan dia bisa pancing sehingga rame. Kemudian ada yang dari Partai Katolik itu siapa? Ada Butet, kemudian ada Cak Lontong, kemudian ada Ilham Habibie, kemudian ada dari Cokro TV, kemudian ada anaknya Haritanu. Itu kumpul banyak. Saya sengaja menjauh biarlah dua tokoh ini banyak berbicara dengan ini. Ya, dan akhirnya mereka membuat pernyataan akan siap untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan yang paling menarik waktu itu, selesai mungkin para audiens juga udah lihat, dia menceritakan kemeja yang dipakainya. Kemeja yang saya pakai ini kemeja yang udah dibuat 5 tahun yang lalu. Waktu itu dia udah jadi calon wakil presiden Jokowi, ternyata mau dilantik lah, ya, nyaris dilantik. gitu ya. Ternyata di jam. Dan ini saya kagum di situ. Kalau saya pasti berhenti. Sakit hati ya. Kok dia terus? Sabar. Nah ini saya lihat dua figur ini. Ganjar yang masih muda dengan vitalitas yang hebat. Mahfud yang menurut saya dia itu lebih udah jadi kalau wayang tuh empu. Dia bisa mengayomi semua. Dia bisa mudah-mudahan saya jujur aja saya over optimis ya. Kalau dua orang ini terpilih, Indonesia yang dinamikanya amburadul bisa rapat lagi, kita bisa maju karena saya pernah dengar bahwa Indonesia bisa take off dengan pimpinan yang baik, korupsi bisa dikurangi, memang dihancurkan sulit ya. Kemudian juga sektor-sektor lainnya dibenahi sehingga kita bisa dengan irama yang sama. Kalau istilahnya mah konduktornya, ini dua orang ini komandan kita untuk membawa Indonesia maju. Saya sangat optimis pribadi ya bahwa Indonesia insya Allah maju apabila dipimpin oleh Ganjar dan Mahfud. Akan sampai datang ke sana itu kan tidak mungkin ujuk-ujuk diundang gitu. Ya. Tapi mungkin ada pengalaman lama yang dialami bersama Pak Mahfud itu. Nah misalnya ada obrolan, pertemuan gitu. Nah sebelum Akang ke acara KPU itu ada misalnya pertemuan dengan Pak Mahfud atau Jadi sebelum-sebelumnya memang saya pernah mengajukan ingin wawancara beliau untuk bikin lagu sebelumnya. Hilang aja komunikasi itu karena saya datang ke kantornya waktunya nggak cukup dan beliau begitu sangat sibuknya. Akhirnya lagunya jadi tanpa ketemu. Nah kemudian begitu ada kesempatan bertemu, itu pun ngobrol kita terbatas. Saya tidak berani ngobrol jauh karena yang istilahnya kalau calon penjabat itu kan pasti tarapti bahasa Sunda tuh tidak akan sembarangan ngobrol dan saya lihat Pak Mahfud orang itu terukur teratur, terkendali. Nah itu terkendali. Dan kemudian jadi saya lihat ini ya udah begitulah. Jadi tidak bahasa Sunda mah gumenak atau guminter saya ini orang hebat enggak karena memang kalau lihat di HP di DPR bagaimana dia diserang sama DPR dia bisa menjawab semua dengan akurat dengan data jadi tidak ngejawab kakek tuh terus jadi panas dan ini saya bilang wah ini Indonesia memang iramanya begitu jujur aja kalau musik mah Indonesia teh musik rock waduh pajejet ya. Jadi butuh konduktor yang tenang yang bisa sehingga semua orang yang tidak puas mengeluarkan unek-uneknya tertampung dia. Kemudian direkam kemudian dibikin analisis yang dapat kesimpulan semuanya happy dan memang target kita itu kan Indonesia masa depan tuh happy. Kita udah lama capek dari zaman saya mulai ikut ke jalan tuh dari zaman Orde Baru. Zaman eranya ya Allah. Saya umur saya udah 82 udah lupa nih. Itulah dulu. Itu angkatan saya. Saya aktif di Bandung kan. Saya ikut di Bandung dan saya malah ikut terlibat lagi operasi G30S dengan RPKAD ke Jawa Tengah dengan Pasar Edi. Saya operasi dari Cilacap sampai ke Kudus, ganti-ganti kota terus. Selesai operasi RPKD, saya dipanggil Paton, misi Siliwangi ke Malaysia.
68 tuh baru Indonesia damai kan sama Malaysia. Karena Jadi waktu itu pernah konflik. pernah konflik ya. Dan alhamdulillah, jadi di dalam perjalanan ini kita bisa melihat, dan saya masih ingat bahwa mahasiswa bisa turun ke jalan sampai bisa merobohkan Orde Baru, sampai bisa, ya ini ada bagaimana tahap-tahap Indonesia ke depannya. Ya begitu Orde Baru jadi, akhirnya kan kita kecewa lagi. Ternyata korupsi dahsyat kan, turun lagi, nah naik lagi. Yang baru, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ini. Capek sih ya, dan bukan apa-apa kalau apalagi harus ada korban yang mati. Ya. Nah, Jadi ini harus ada orang yang tepat untuk ya. menyelesaikan Iya, itu. betul. Jadi pilihan Akang sampai ya datang dan tentu mendukung, mengantarkan Pak Mahfud itu karena nurani dan betul. pertimbangan-pertimbangan jauh ya Iya, ke depannya. Betul. Demi bangsa. Karena bukan apa-apa, saya udah tua, umur saya mau 82, saya nggak tahu kapan dipanggil, mungkin umur 83, mungkin di atas 100, tidak tahu. Itu jadi amalnya Kangnya. Bukan jadi aman, jadi sebelum pulang saya pengen lihat Indonesia aman gitu. Oh, iya. Saya udah banyak cucu, jadi jangan gelisah kayak saya aja untung sekolah tamat. Kan waktu saya proyek akhir tuh Indonesia lagi rame, waduh politik kecak itu Pak Baliut tuh. Nah, jadi mudah-mudahan sekarang jangan begitu lagi. Jadi kita minimal kita ikut berpangku tangan mendukung pemerintah yang baru, membuat Indonesia yang lebih baru lagi, lebih baik lagi. Dan saya optimis, mudah-mudahan harus menang. Itu ada orang yang mengumpamakan Mas Ganjar dan Mas Mahfud itu ibarat Soekarno-Hatta. Gitu. Nah, mungkin bisa Akang sampaikan dua figur ini di mana saling melengkapinya kan, gitu. Ini bisa jadi benar. Cuman kalau Hatta disimpan sebagai Mahfud, kayaknya benar. Bung Hatta itu tenang, Mahfud juga sama. Karena saya lihat hari-hari ini Mahfud itu di DPR dicacar gitu, dia bisa meredam dengan tenang. Kalau Ganjar masih muda kan, mudah-mudahan temperamennya tidak seperti Bung Karno, jadi bisa bisa nyekrup ya. Ya kalau ini nyekrup ya, alhamdulillah ya. Dan Ganjar masih muda, jadi dia ya istilahnya energi masih cukup ya. Jadi paduan nasionalis dengan agama yang sinkron, sinkron ya. Gitu. Yang satu ya tadi sebetulnya dua-duanya tuh saling komplementer karena dari sudut Ganjar misalnya legacy di Jawa Tengah itu tadi anti korupsi dia tunjukkan gitu. Kemudian tadi good governance-nya pemerintahan yang tadi responsif terhadap urusan-urusan tuntutan masyarakat gitu. Nah kemudian tidak KKN kan gitu. Ini menarik. Nah Pak Mahfud juga sama memiliki integritas gitu. Juga pengalaman yang segudang di eksekutif gitu. Dan dia memiliki basis bukan hanya Islam tradisional kalau Pak Mahfud ya. Islam modern juga, misalnya pada saat yang sama meskipun beliau ini berbasis NU, tapi aktivis HMI juga yang tadi lebih punya basis modern gitu kan. Jadi saya kira ini paduan yang saling mengisi gitu kan. Nah, apa yang akan harapkan ke depan kepada masyarakat misalnya sebagai tokoh Akang ya sebenarnya mewakili nurani bangsa, mewakili guru bangsa karena Akang selama ini kan tidak berpartai, tidak punya kepentingan jangka pendek lah. Akang melakukan dukungan seperti itu ya tadi karena pertimbangan ke depan ingin melihat bangsa ini lebih baik untuk anak cucu gitu. Saya kira nomor satu ya moral, mental. Karena sekarang banyak figur yang cakep cemerlang, ternyata dibuka sisi lainnya di moral rada repot. Semua keluar gitu akhirnya ya. Apakah dia ingin uang, apakah dia main perempuan, kekuasaan. Nah ini saya lihat di dua orang ini
kelihatan sama saya hari ini dua-duanya kelihatannya modalnya udah cukup. Punya istri, rumah tangganya tenang. Nah biasanya kalau rumah tangga gelisah, ini kan di karir juga keganggu. Dan saya dengar malah bahwa Pak Mahfud tuh memberi warning pada anaknya, jangan bilang bahwa dua anaknya udah jadi dokter, tidak menyebut bapaknya tuh menteri. Kan ini luar biasa dan berhasil. Jadi kalau orang lain mah sengaja supaya lulus, supaya dapat privilege gitu ya. Privilege. Ini mah justru jangan. Gitu. Nah, jadi ini memang berat buat mereka berdua, apalagi sekarang ini dua rivalnya, dua partai yang lain ini banyak improvisasi yang aneh-aneh. Mudah-mudahan kita ini, kemarin saya baru ada yang kirim WA ke saya, Kang kita ikut yang waras ya. Jadi sekarang ada yang kurang waras. Ada yang kurang. Iya. Saya bilang alhamdulillah. Karena ketidakpatutan ya yang ditampilkan kepada publik. Publik betul. Dan karena itu banyak ya tokoh-tokoh masyarakat gitu, ahli-ahli profesional gitu di bidangnya, ahli hukum segala macam, itu nuraninya bangkit gitu untuk menyatakan protes gitu kan. Dan itu tidak punya kepentingan jangka pendek mereka maya gitu. Dan saya kira yang paling mengerikan itu ialah menghadapi nurani bangsa, menghadapi nurani rakyat. Ya, karena sebetulnya kalau kita hari ini waras, Eropa, Amerika, termasuk Cina, gelisah semua. Eropa kan lagi perang, apalagi Timur Tengah, Israel dengan Palestina dan sebagainya. Itu ada efeknya, karena kalau dari Palestina itu menyebar sampai Amerika terlibat aktif, Rusia terlibat, itu udah perang dunia ketiga. Kita kan jauh dari situ. Australia sih udah kasih lampu hijau untuk bantu. Kita meskipun kita dengan Palestina bersaudara, tapi kita tidak menyatakan kita kirim angkatan perang, tidak tepat. Kita punya sikap, tapi minimal dalam keadaan dunia hari ini yang gelisah, kita ini masih bisa istilahnya di muka bumi ini kita masih punya bendera betul-betul merah putih ajeg ya. Nah ini dua orang ini, maaf saja yang namanya Mahfud sama ini, buat saya ini tokoh. Mudah-mudahan dia bisa membawa Indonesia dalam keadaan di muka bumi kacau ini, sehingga mereka bisa berkiblat ke kita. Kemarin kan sudah ada, kalau tidak salah, dari Indonesia ini sikapnya seperti apa, sehingga di dunia internasional menghargai kita ya. Terhadap Palestina, Israel perang itu. Dan itu himbauan Indonesia tegas. So, please di stop. Dan memang saya baca lagi tadi siang, anaknya Netanyahu nolak ikut perang. Luar biasa ya. Luar biasa tuh. Netanyahu itu kan komandan perang. Mau menghancurkan gitu. Anaknya tidak mau. Jadi memang di sana ada, ya kita jangan ikut irama yang itulah. Nah, Kang Tetela ya, kalau soal nurani itu tidak bisa dibeli kekuasaan. Betul. Gitu. Orang bisa berjarak dengan kekuasaan. Jadi mudah-mudahan aja mudah-mudahan insya Allah ya Tuhan meridhoi dua manusia ini bisa jadi pemimpin rakyat Indonesia yang agamanya macam-macam, dan kita memfasilitasi segala agama ini dengan Pancasila. Agama apapun juga kita dilindungi, dan ini kebetulan kita punya dua komandan yang bagus ini. Seandainya kita semua bisa ngerem improvisasi yang aneh-aneh, mudah-mudahan Indonesia bisa take off. Kita udah lama, mestinya, apalagi sekarang bahan baku mobil tuh aki terbesar dunia Indonesia kan. Itu seduhnya kan butuh mobil. Itu kita dikasih Allah itu. Minyak bumi, sampai kemarin kalau nggak salah Jokowi akan ngerem ekspor ini semua. Nah, kalau ini direm dan harga naik dan kita sampai bisa jual dengan harga tinggi, berarti income per kapita untuk rakyat Indonesia naik kan. Jadi kemakmuran kita akan merasakan. Jadi mudah-mudahan ya balik lagi, kemakmuran tinggi tapi yang megangnya korupsi kan kacau juga. Nah kita udah lihat dua figur ini. Ini buat saya dua figur ini mudah-mudahan insya Allah jangan sampai terkotori oleh istilah kacipratan korupsi. Nah karena Akang sudah mendukung, insya Allah lah dukungan itu nanti ditindaklanjuti dengan banyak silaturahmi dan sesuai dengan jaringan Akang ya Kang ya di Jawa Barat terutama begitu ya. Memang banyak yang udah mulai yang suka,
Alhamdulillah. Langsung kontak ke Kontak. Akang. Ya. Yang nggak suka juga ada. Oh gitu. Karena beda bendera. Iya, iya, iya. Ini demokrasi. Oke. Silakan Anda di sana. Saya belum kasih komentar. Cuman kalau kalah jangan marah ya. Ini kan demokrasi, jadi setiap orang boleh mengumpulkan pendapatnya ya. Ya karena memang begitulah demokrasi itu. Kayak di Amerika kan ramai Demokrat sama Amerika teh, Demokrat sama Republik. Iya, iya. Begitu Republik menang ya Demokrat ikut. Begitu Demokrat menang Republik. Jadi tidak langsung berantem. Kita belajarlah dari Amerika, negara yang kapitalis itu. Dulur-dulur, itulah obrolan santai dengan Kang Sam. Alhamdulillah dengan obrolan Kang Sam ini tuntas sebetulnya grup Bimbo itu mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Nah, tanggal 13 April itu kita mendeklarasikan AUBG, alumni Unpad Balad Ganjar, dan salah satu motornya itu Kang Acil, Ceiin, Kang Jaka gitu. Pokoknya pilih Ganjar Mahfud. Hidup Indonesia. Mantap. Lengkap sudah bahwa grup Bimbo dukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Sampai jumpa.